Oke, bentar saya pasang timer nih, takut lebih dari 10 menit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber, terima kasih kepada moderator dan seluruh tim panitia. Dan yang saya banggakan juga para hadirin peserta pada kesempatan kali ini. Saya Nura dari Rumah Kita. Pada kesempatan kali ini ingin sharing perihal hasil riset yang kami lakukan tentang analisis situasi perempuan bekerja di 4 kota di Indonesia. Nah, metodologi yang kami lakukan dalam penelitian ini adalah mixed method, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatifnya sendiri, survei dilakukan terhadap 600 responden per wilayah itu, yaitu di Jakarta, Bekasi, Depok, dan Bandung, sekitar 150 responden per lokasi gitu. Dengan total 300 perempuan dan 300 laki-laki dengan usia rentangnya antara 18 sampai 40 tahun, atau kami kelompokan ini adalah masyarakat muslim milenial urban begitu ya. Nah, terbagi dalam 3 kelompok, bekerja, kemudian bekerja dari rumah atau paruh waktu atau kurang dari 35 jam per minggu, dan juga bekerja di luar rumah atau penuh waktu atau lebih dari 35 jam per minggu. Kemudian yang kualitatifnya, kami melakukan in-depth interview kepada 18 perempuan dan 1 laki-laki. Ini diselenggarakan pada bulan Agustus sampai dengan September tahun 2020. Selanjutnya, apa yang kami temukan, tadi juga disampaikan oleh Mbak Alif perihal latar belakang yang terjadi gitu ya. Lalu melalui penelitian ini, beberapa hal yang disampaikan tadi terkonfirmasi. Yang pertama adalah adanya norma gender yang menjadi pembatas bagi perempuan bekerja. Apa saja? Yang pertama adalah batasan fisik, begitu. Kita bisa lihat di sini bahwa rata-rata jarak tempuh perempuan dan laki-laki itu sebenarnya laki-laki memiliki jarak tempuh lebih jauh atau lebih jauh dari ke tempat kerjanya dari rumah, tetapi waktu tempuh ke tempat kerja perempuan itu lebih lama sedikit dibandingkan laki-laki. Nah, menurut penelitian ini juga disampaikan oleh responden bahwa perempuan lebih memilih pekerjaan yang lebih dekat gitu dari rumah, karena sebelum bekerja mereka harus banyak sekali yang harus dipersiapkan gitu. Dan juga dari penelitian ini disampaikan bahwa mereka lebih banyak menggunakan kendaraan umum gitu dibandingkan yang para lelaki yang menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian ada batasan simbolik juga, yang yaitu pakaian. Misalkan salah satu contohnya adalah ketika perempuan itu harus memakai pakaian tertentu gitu ya, yang bertentangan dengan harian mereka. Misalkan kalau yang pakai kerudung gitu ya, ada tempat kerja yang mengharuskan mereka membuka kerudung atau sebaliknya. Lalu juga ada ruang dan waktu di mana ruang publik pada malam hari menjadi tidak aman bagi perempuan. Kemudian ini juga berkaitan dengan bagaimana peran dan posisi, seperti perlunya perempuan itu izin, kemudian baik itu sebelum menikah ataupun sesudah menikah gitu, dan ada larangan-larangan tertentu, serta gunjingan masyarakat yang mungkin atau tetangga atau keluarga begitu, yang dirasa ketika pulang malam perempuan itu dirasa menjadi perempuan yang tidak baik seperti itu. Lalu juga peran dan posisi ini juga ditemukan adanya beban ganda. Ketika seorang perempuan sudah menikah, memiliki anak dan bekerja, beban-beban itu selalu ada gitu, beban ganda itu selalu ada, hingga akhirnya menyebabkan perempuan ini berhenti bekerja. Ini kami kategorikan menjadi batasan simbolik. Lalu kemudian ada juga identitas, negosiasi, dan tekanan. Bagaimana ketika menjadi anak perempuan, istri, dan juga kepala keluarga atau janda, itu beda-beda gitu. Orang-orang bisa menilai beda terhadap perempuan itu sendiri, karena dia perempuan dengan kondisi si perempuan itu sendiri. Lalu juga ada negosiasi dan tekanan, di mana posisi atau identitas seorang perempuan itu juga, kalau mereka perempuan berpendidikan tinggi begitu, atau di tempat pekerjaannya dia memiliki jabatan yang tinggi, baru dia bisa melakukan negosiasi. Tetapi juga masih ada tekanan-tekanan yang didapatkan gitu, seperti dari orang terdekat gitu, terutama keluarga yang konservatif.
tetap saja meskipun di tempat kerja dia memiliki jabatan, kemudian pendidikannya tinggi, tetapi tekanan di keluarganya sendiri itu bisa mempengaruhi seorang perempuan. Yang terakhir adalah adanya tekanan invisible power yang sehingga menyebabkan mereka juga berhenti bekerja. Karena sebaik-baik perempuan ada di rumah misalkan, itu yang mereka yakini. Mereka juga meyakini bahwa jika tidak mendapatkan izin suami, tidak mendapatkan berkah, sehingga mereka lebih baik tidak bekerja karena tidak mendapatkan izin suami. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk diskriminasi ciptaan norma gender perempuan bekerja. Yang pertama adalah perempuan sebagai pemimpin. Kami melihat bahwa dari hasil penelitian ini, perempuan memiliki tekanan lebih besar karena dia harus memperjuangkan dirinya, memperlihatkan dirinya lebih daripada daripada laki-laki. Dan itu juga menjadi beban tambahan gitu bagi si perempuan itu sendiri gitu. Lalu juga ada vicious cycle, adanya tekanan stereotip gitu yang bertindak berlebihan agar dianggap cakap gitu. Tetapi ini hal-hal dianggap tidak pantas gitu. Contohnya adalah ketika perempuan harus tampil prima gitu, kemudian menjadi perempuan ini dianggap dia terlalu begini, dia terlalu begitu. Dalam hal ini yang disampaikan oleh responden adalah terlalu galak lah, terlalu disiplin lah, terlalu perfeksionis dan lain sebagainya. Gitu. Padahal tekanan-tekanan itu sebagai pemimpin dia harus begitu gitu untuk bisa sama dengan bagaimana laki-laki memimpin gitu. Lalu selanjutnya adalah perempuan juga sebagai pemimpin dianggap tidak pantas mengungguli laki-laki menurut para responden, dan mereka juga meskipun memiliki penghasilan yang lebih besar, mereka tidak dianggap menjadi pencari nafkah utama. Kemudian beban ganda juga di sini perempuan sebagai pekerja, kami temukan bahwa ketika menjalankan kerja mereka memiliki beban ganda, kemudian mereka juga mendapatkan komentar bias karena adanya penampilan dan kinerja-kinerja yang mereka lakukan. Mereka juga rentan sekali mendapatkan kekerasan fisik gitu, baik verbal maupun fisik, dan juga adanya perbedaan besaran tunjangan yang ada di tempat mereka bekerja. Kemudian di sini juga menurut penelitian atau analisis kuantitatifnya, perempuan lebih banyak bekerja di jabatan-jabatan lebih rendah dan atau kerja informal daripada laki-laki, sehingga mereka menerima gaji lebih rendah. Kemudian ketiadaan aturan perlindungan di tempat kerja ini juga menjadi sesuatu hal tantangan bagi perempuan bekerja. Kemudian posisi juga di mana subjek di tempat kerja itu menjadi bawahan dan juga sifatnya itu pelayanan gitu. Dan juga status tempat kerjanya itu meskipun bisa formal ataupun informal. Nah, masyarakat kita juga sebagian besar lebih toleran terhadap pekerja informal karena dianggap bukan pekerjaan. Pekerja informal ini bisa apa saja gitu ya, tetapi bukan sesuatu yang formal begitu. Lalu yang ketiga adalah bagaimana pandangan agama mempengaruhi norma gender. Nah ini sosialisasi dan keyakinan. Sosialisasi ajaran yang kami temukan adalah bahwa banyak sekali responden yang kami dapatkan, mereka mendapatkan sosialisasi ajaran melalui pengajian, organisasi keagamaan, keluarga dan orang dekat, dan juga melalui online. Yang hal ini jika konten-kontennya memang menyudutkan atau menggiring perempuan untuk tetap di rumah, yang itu menguatkan keyakinan mereka bahwa lelaki sebagai pemimpin, perempuan itu sebaik-baiknya di rumah, kemudian juga mereka juga lebih memilih pekerjaan yang lebih dekat dengan urusan domestik seperti pendidikan, kesehatan contohnya gitu ya. Lalu mereka juga keyakinannya sangat sebagian besar dari responden menyampaikan keyakinan ridho istri berada di tangan suami dan sebagainya. Lalu bagaimana cara kerja ajaran terhadap perempuan bekerja? Yang pertama adalah menciptakan aturan bagi perempuan sebagai pemimpin. Nah ini juga hal menarik karena mereka merasa bahwa bila pemimpin yang dimaksud bukan pimpinan di ruang publik itu boleh gitu. Misalkan pimpinan negara itu nggak boleh gitu. Nah, dan juga mereka merasa bahwa jika tersedia laki-laki yang bisa memimpin itu jadi boleh gitu lah. Kemudian membentuk norma-norma yang berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dan juga memfasilitasi perempuan agar tidak berontak saat menghadapi diskriminasi dan dalam keseharian gitu.
ini juga hal-hal yang menjadi berefek kepada hambatan terhadap perempuan. Nah, lalu bagaimana sih kalau melihat dari statistik itu yang kami olah, siapa yang lebih menerima perempuan bekerja? Ternyata berdasarkan perbandingan lokasi dan golongan umur, kelompok usia muda 23 sampai 28 tahun itu paling tidak menerima gagasan perempuan bekerja. Bisa dibayangkan gitu ya, semakin ke sini orang mudanya justru malah yang begitu, karena mereka mengaku terpapar informasi yang memang mengarahkan ke sana. Lalu juga jenis kelamin dan golongan umur, ternyata laki-laki usia 18 sampai 22 tahun paling tidak menerima gagasan perempuan bekerja. Ada dua contoh informan yang menarik, adalah yang pertama, dia melihat ibunya bekerja, ya kenapa istri saya nanti nggak boleh kerja gitu, jadi ya biarkan saja istri saya bekerja. Tetapi ada juga responden yang merasa bahwa ibu saya bekerja, tetapi ketika saya punya istri, saya tidak ingin istri saya bekerja begitu. Lalu juga di sini lokasi dan tipe pekerjaan, otomatis ya orang yang bekerja di luar rumah mereka lebih menerima perempuan bekerja gitu. Lalu lokasi dan status perkawinan juga, perempuan dan laki-laki lajang serta perempuan dan laki-laki lajang serta perempuan dengan status cerai, mereka lebih menerima perempuan bekerja, tetapi laki-laki dengan status cerai lebih tidak menerima perempuan bekerja. Dan yang terakhir adalah lokasi dan afiliasi responden dengan organisasi keagamaan. Ternyata laki-laki maupun perempuan yang terafiliasi dengan organisasi keagamaan paling tidak menerima perempuan bekerja. Nah, setelah hal ini diteliti begitu, kita melakukan uji regresi dan ternyata faktor terkuat adalah tingkat kemoderatan pandangan agama, di mana semakin moderat seseorang, maka ia semakin menerima perempuan bekerja. Ini berlaku di 4 lokasi. Lalu dari penelitian juga kami bertanya kepada responden, sebenarnya perempuan bekerja itu butuh dukungan apa gitu. Yang pertama yang mereka sampaikan adalah akses yang lebih luas dan terbuka terhadap pandangan agama yang mendukung perempuan bekerja. Kemudian yang kedua, adanya pengakuan sosial dan politik bahwa perempuan bekerja itu memiliki beban rangkap gitu. Oleh karena itu perlunya infrastruktur yang mendukung. Kemudian juga kebijakan yang mengharuskan tempat kerja atau perusahaan memudahkan perempuan dan laki-laki untuk melakukan kerja dengan pengasuhan ketika bekerja, misalkan ada ruang menyusui, adanya penitipan anak dan sebagainya. Lalu, nah ini yang lebih penting juga adalah lebih banyak tokoh agama dan public figure, baik laki-laki maupun perempuan yang bersuara untuk mendukung perempuan bekerja. Dan pada saat ini kita memiliki semuanya gitu ya, jadi senang sekali gitu. Nah, kemudian narasi-narasi positif terhadap perempuan bekerja, ya untuk laki-laki yang mendukung perempuan bekerja dan berbagi peran pengasuhan yang ditayangkan dalam bentuk luas seperti sinetron, iklan layanan sosial, dan kisah-kisah yang bernuansa keagamaan yang menggambarkan perjuangan perempuan bekerja seperti kisah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, misalkan seperti itu gitu. Nah, itu adalah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ngebut sekali, tetapi teman-teman semuanya bisa mengakses hasil riset ini di muslimahbekerja.com, dan kebetulan kami juga bekerja sama dengan Kiai Faki dan Mubadalah untuk bisa mendorong narasi-narasi agama untuk mendorong perempuan bekerja. Terima kasih Mbak Ali. Terima kasih. Saya kembalikan. Luar biasa. Balik.